Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat gerobakan gokil semuanya. Sehat ya untuk hari ini ya. Nah, sobat semua, ini ada sebuah video yang menarik ketika warga Jakarta itu merengek ya karena banjir rob gitu loh. Dan mereka kecewa akan keadaan yang sekarang. Kenapa kemarin nggak milih yang ono? Kocak lah pokoknya ya. Nah, banyak juga warganet yang ya itu suruh nerima aja, itulah pemimpin yang Anda pilih gitu. Dan tak lupa ada penampilan yang epik dari Abah Anies dalam video ini. Nah, seperti apa sih video lengkapnya? Simak baik-baik video berikut ini. Bingung baginya mau dimakan sendiri, anak lapar. Oh, jadi satu rumah satu bungkus kurang. Ya anaknya kan 5, terus gimana? Iya. Anaknya 5, satu rumah satu bungkus. Terus anak saya makan apa? Ini Pak. Nah, sekarang baru mengeluh kan Bu. Dulu mau dibangun giant seawall, malah di demo berjilid-jilid, menolak. Giliran sekarang udah tenggelam, baru mengeluh kan. Kita ada giant seawall tuh ya yang ngatasin banjir di utara. Giant seawall itu bentuknya kawasan, bukan bendungan. Jadi ada perumahan, ada sekolah, ada pasar ibadah. Nanti di ujungnya bisa ada energi bentuk angin ya, seperti di Swedia, di Denmark. Pembangkit listrik tenaga anginnya itu di laut ya. Tidak di darat kira-kira begitu. Nggak usah kita muluk-muluk giant seawall. Udah deh, saya paham giant seawall. Maaf nih, saya bukan belagu. Waktu saya jadi gubernur Banten, saya pernah menjadi ketua tim koordinasi Jabodetabek Punjur. Tahu saya. Memang itu perlu, tapi itu adalah program nasional, bukan program Pemda DKI. Wah, tambah kenceng aja ini. Ya, untuk pemerintah pusat minta tolong segera direalisasikan untuk program tanggul raksasanya giant seawall. Bagi yang tidak setuju, abaikan saja. Solusi jangka panjangnya itu. Solusi jangka pendeknya mungkin jalan yang buat turunan air ini mungkin bisa ditanggul dulu sama pemerintah daerah. Terima kasih. Peace semua tuh. Kok suruh abaikan sih? Lah ini kan pemerintahan daerah yang nggak setuju. Bang Rano Karno nggak setuju giant seawall. Ya terimalah. Nasib. Air yang jatuh di rumah kita jangan dialirkan keluar. Kalau kita alirkan keluar, namanya kita nyumbang air ke masyarakat. Yang kasihan yang di ujung jalan tuh nanti rumahnya paling pendek, itu paling kena banjir. Jadi tiap rumah tahan airnya di rumah Anda. Zero run off, nggak dikeluarin. Dengan cara apa? Bangun di situ sumur resapan, sehingga air hujan yang jatuh ke atap itu tidak dialirkan lewat talang keluar, tapi alirkanlah ke lahan Anda sendiri. Maka kita tidak menyumbang air ke tetangga. Kalau tidak menyiapkan penampungan, buat lubang aja. Itu yang kita biasa menyebut vertical drainage. Air itu ditampung sehingga tidak mengalir. Simple. Cek yuk rumah kita. Apakah kita termasuk penyumbang air keluar atau tidak? Kalau termasuk, yuk kita berhentikan itu. Yuk kita bikin lubang sehingga kita termasuk. Kalaupun aja banjir, kita bisa bilang gini, kami tidak termasuk bagian yang menyumbang air untuk banjir. Wabarakatuh. Hancurkan Jakarta kan, ditinggalkan Anies kan. Nah, ini salah satu pembodohan publik ya. Justru Anies lah yang merusak Jakarta. Dulu Jokowi punya program normalisasi, dirubah jadi naturalisasi. Ujung-ujungnya Desember 2024 kejadian pula. Jakarta hampir 70% terendam banjir sekarang. Kenapa dari dulu saya menggaungkan Anies kalau bisa jangan jadi presiden? Kenapa dulu saya coba tidak kompromi dengan kalian yang mencintai Anies? Karena banyak yang dirubah sama Anies.
proyek yang mangkrak. Sekarang kalau kita mesti hitung-hitungan, JIS aja bukan jasa Anies. 2012 Pak Jokowi meresmikan. Untuk pertama kalinya Pak Jokowi menaruh batu di JIS yang dulu Stadion BMW namanya. Normalisasi yang digaung-gaungkan kagak diteruskan. Dirubah jadi naturalisasi. Ujung-ujungnya apa? Didiamkan kayak gini. Ini yang ngomong kayak gini ibu-ibu goblok kalau kata saya, PA. Kalau berbicara sejarah, ayo kita buka fakta. Saya orang Jakarta, Bu. Jadi janganlah membodohi publik. Ngomong-ngomong dosa segala ini itu. Ayo kita buka. Paham kan maksudnya? Gue jadi makin yakin kalau warga Jakarta itu kebanyakan pintar-pintar ya sayang. Bener banget, Jakarta ngapain bangun Giant Sea Wall? Gak usah, gak perlu. Soalnya warga Jakarta itu mau jadi Aquaman sayang. Disclaimer ya, konten gue kali ini akan banyak mengandung sarkasme gitu. Jadi buat YTTA yang tahu-tahu aja. Anak abah itu rata-rata tuh pengendali air sayang. Jadi gak perlu bangun Giant Sea Wall ya. Siapa tahu mereka itu memang lagi berseluncur gitu. Nah, hal ini akan memudahkan para anak-anak abah untuk menangkap ikan, bukan? Ya kan harusnya ke lautan. Tapi sekarang karena ikannya tersebar di mana-mana, jadi nangkap ikannya bisa dimanapun tanpa harus ke laut. Lagian ya, kok bisa sih itu angin-angin mengarahkan air tersebut ke wilayah-wilayah Jakarta? Angin itu bukannya punya KTP sayang. Kenapa diarahin ke situ? Jangan-jangan itu air yang datang ke wilayah Jakarta itu iri gitu loh sama angin, pengen dibikinin KTP juga. Ngapain bangun Giant Sea Wall? Bangun Giant Sea Wall itu biayanya mahal banget. Mendingan kita beli alat-alat snorkeling gitu, lebih murah ya kan? Lagi pula banjirop itu kan cuma setahun sekali. Jadi ngapain sih bangun Giant Sea Wall? Gak usah lah, mendingan ngurusin got-got dulu aja gitu kan. Buat warga Jakarta yang bilang kalau itu banjir, gua kasih tahu itu bukan banjir say, tapi itu airnya lagi parkir ya. Sesuai dengan filosofinya sayang, perubahan. Nah, itu sedang merubah Jakarta menjadi lautan. Perubahan bukan? Lagi pula kalau bangun Giant Sea Wall itu kan membutuhkan arsitek, biayanya mahal ya kan. Giliran warga Jakarta dikasih arsitek, milihnya pemain sinetron. Ya nggak apa-apa, bagus. Itu adalah tanda-tanda orang cerdas. Baru banjirnya selutut, sepinggang, seperut. Masa gitu aja ngeluh sih? Jangan ngeluh lah kalau banjirnya udah di atas kepala kalian. Nah baru. Lagi pula ini banjir kan gara-gara musim hujan guys. Ya wajar dong jadinya banjir. Banjirnya juga masih banjir air ya kan. Bukannya sombong atau gimana-gimana ya. Mendingan kita itu ngurusin got-got aja daripada Giant Sea Wall ya kan. Got-got itu supaya mempercepat penenggelaman. Kita ngurusin got macet aja dulu deh. Nah, warga Jakarta dikasih pilihan pemimpin yang punya kapasitas, kompetensi, punya latar belakang di dalam tata ruang kota. Karena selain itu juga beliau adalah seorang arsitek yang udah pasti kerjanya udah ada ujinya kan. Nah, malah milih yang sibuk ngurusin got. Gak heran sih, karena kan mayoritas yang milih itu kan anaknya abah. Nih, lu gak sih abahnya itu pernah menolak masalah Giant Sea Wall, padahal Pak Jokowi udah menerusin kan. Diinisiasi ulang oleh Pak Jokowi, ditolak oleh abah mau dilanjutin Pak RK, malah milih pemimpin yang sibuk ngurusin got. Ya walaupun memang sih katanya Pak Prabowo mau membikin nih tetap masalah Giant Sea Wall. Cuman kalau saya sih ya berharap misalnya kalau misalnya Pak Prabowo tidak melanjutkan masalah proyek Giant Sea Wall. Kenapa? Bukan berniat jahat sih, maksudnya biar ada gitu loh. Warga-warga yang memilih karena fanatisme tuh biar dapat pelajaran ketika udah ada masalah kayak gini nih, barulah akan menyesal akan pilihannya karena fanatisme, bukan karena kapasitas orang yang menjadi calon pemimpin tadi. Jadi warga Jakarta, selamat menikmati pilihan Anda, tinggal nunggu aja kapan Jakarta kelelep. Andai kata Pak Prabowo nggak melanjutkan masalah proyek Giant Sea Wall itu karena para pemimpinnya sibuk ngurusin got yang Rasakan sekarang bagaimana pentingnya memilih pemimpin yang punya kapasitas dan juga sejalan dengan pemerintah pusat.